Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriela Zartita Fajri dengan NIM 1916050101 dari Prodi Perbankan Syariah C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu produk di perbankan syariah, yaitu produk sewa menyewa atau al-ijarah. Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewa kepada penyewa kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Landasan syariahnya yaitu menurut Al-Quran dan hadis. Rukun al-ijarah, menurut para ulama Hanafiyah, rukun al-ijarah itu hanya satu, yaitu ijab atau ungkapan dan qabul, persetujuan terhadap sewa menyewa. Hal itu menunjukkan bahwa jika salah satu dari beberapa rukun sewa menyewa tersebut tidak terpenuhi, maka akad sewa menyewa dikategorikan tidak sah. Sebab ketentuan dalam rukun sewa menyewa di atas bersifat kumulatif dan bukan alternatif. Selanjutnya, prinsip-prinsip pokok transaksi ijarah. Menurut Islam, prinsip-prinsip pokok ijarah haruslah dipenuhi oleh seseorang dalam suatu transaksi ijarah yang akan dilakukannya. Prinsip-prinsip pokoknya yaitu yang pertama, jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal sehingga dibolehkan melakukan transaksi ijarah untuk keahlian memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal, seperti untuk memproduksi makanan, pakaian, peralatan rumah, dan lain-lain. Namun, tidak dibolehkan transaksi ijarah untuk keahlian membuat minuman keras, membuat narkoba, dan obat terlarang atau segala aktivitas yang berkaitan dengan riba. Yang kedua, memenuhi syarat sahnya transaksi al-ijarah, yakni yang pertama, orang-orang yang mengadakan transaksi ijarah dan orang-orang yang mengadakan transaksi ajir dan mustajir haruslah sudah mumayyiz, yakni sudah mampu membedakan baik dan buruknya sehingga tidak sah melakukan transaksi al-ijarah jika salah satu atau kedua pihak belum mumayyiz, seperti anak kecil. Yang kedua, transaksi atau akad harus didasarkan pada keridaan kedua pihak. Tidak boleh karena ada unsur paksaan. Yang ketiga, selanjutnya, prinsip-prinsip yang ketiga yaitu transaksi ijarah haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas dan tepat untuk mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi. Selanjutnya, jenis-jenis ijarah dalam perbankan syariah. Yang pertama yaitu ijarah mutlaqah. Ijarah ini adalah proses sewa menyewa yang biasa kita temui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari. Para ahli hukum muslim membagi ijarah mutlaqah menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama, menyewa untuk suatu jangka waktu tertentu, yang kedua, menyewa untuk suatu proyek atau usaha tertentu. Bentuk yang pertama banyak diterapkan dalam sewa menyewa barang atau aset, sedang yang terakhir dipakai untuk menyewa pekerjaan atau tenaga ahli untuk usaha-usaha tertentu. Dalam pelaksanaannya, bank dapat membeli barang dari pemasok barang dengan pemberian fasilitas baik salam,
kepada pemasok barang. Yang kedua yaitu al-ijarah al-muttahiyah bitamlik, yaitu transaksi yang disebut dengan al-ijarah al-muttahiyah bitamlik, sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang dengan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini yang membedakan dengan ijarah biasa. Ijarah ini juga disebut ijarah waktina. Ini merupakan konsep hire purchase yang oleh lembaga-lembaga keuangan Islam disebut lease purchase financing. Jadi di sini saya menyarankan supaya memilih akad ijarah karena dalam bertransaksi menggunakan akad ini memiliki keunggulan tersendiri jika dibandingkan dengan akad lain, yaitu pada objek transaksi ini akad ijarah lebih fleksibel. Dengan menggunakan akad ini, maka resiko usaha akan lebih rendah karena pendapatan sewanya yang relatif tetap. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.